Ini ketutupan? Enggak? Tidak, dokter. Tidak ya. Saya lanjutkan ya. Jadi kuliah hari ini lanjutan dari kuliah sebelumnya mengenai cardiac cycle. Kalian juga sudah bahas di pemicu tentang cardiac cycle ini. Jadi kalau jantung itu dia sebenarnya yang apa namanya benar-benar harus kalian pahami terlebih dulu itu kan anatomi. Kemudian yang sangat berkaitan satu sama lain itu ya fisiologinya. Nanti benar-benar harus dipahami fisiologi jantung sehingga nanti kalian bisa paham kenapa ada bisa apa namanya karena ada 4 chamber di situ ya bagaimana darah tersebut mengalir. Kemudian apa namanya bagaimana proses kontraksi jantung itu terjadi, kenapa dia continue terus-menerus seperti itu. Suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi cardiac cycle. Mungkin ada dulu yang mau memberikan pendapat apa itu cardiac cycle atau mungkin komponen-komponennya atau fase-fasenya atau apa sih yang kalian tahu tentang cardiac cycle? Ada yang mau berkomentar? NIM 108? Ada? Interupsi, dokter. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Ayumizal Kaitawi Putri dengan NIM 2170121186. Jadi cardiac cycle yang saya tahu itu merupakan siklus darah dari suatu siklus darah atau kinerja jantung itu per detak, di mana setahu saya cardiac cycle ini dia terdiri dari 2 periode atau tahapan, itu saat jantung itu rileks dan mengisi kembali darah itu diastol, sedangkan setelah itu nanti jantung akan kembali berkontraksi dan memompa darah, itu disebut juga dengan sistol. Sekian, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih ya. Jadi itu sudah benar ya tadi ya terkait dengan proses yang terjadi selama jantung tersebut berkontraksi dan berelaksasi untuk satu kali ya, itu namanya satu siklus. Dia kan siklusnya seumur hidup gitu ya. Jadi satu kali proses kontraksi dan relaksasi jantung. Oke, next ya. Kita lihat dulu konten kuliahnya di sini tentang cardiac cycle. Kemudian ada sistole dan diastole nanti. Terus ada tambahan di sini ada bagian apa namanya salah satu faktor intrinsik yang dimiliki oleh jantung itu sendiri yaitu Frank-Starling principle atau Frank-Starling law ya atau mekanisme di sini. Terus kemudian kita akan bicara tentang kontraktilitas dari jantung. Jadi kenapa dia bisa memompakan darah? Kenapa bisa nanti apa namanya darah itu bisa berpindah dari satu chamber ke chamber yang lainnya. Oke, saya lanjut ya, mulai langsung di cardiac cycle. Jadi cardiac cycle itu merupakan satu kali proses, kalau kita ngomong siklus, satu siklusnya itu adalah single contraction relaxation. Jadi satu kali siklus dari proses kontraksi dan relaksasi jantung. Ya, selama proses kontraksi dan relaksasi tersebut, banyak hal lain yang terjadi yang akan kita bahas. Ya, bagaimana darah itu bisa berpindah dari satu chamber ke chamber yang lainnya. Nah, di sini untuk periodenya atau fasenya tersebut, secara umum tadi sudah disebutkan ada 2 ya, ada period systole dan diastole. Itu yang sangat kita kenal. Ya, secara umum itu kita kenal. Tapi nanti fase-fase itu pun dibagi-bagi, jadi referensi itu nanti kita bagi lagi ya. Jadi kalau fase period of systole itu ada apa aja yang terjadi di sana. Kemudian pada period of diastole itu apa aja yang terjadi. Itu nanti ada yang membagi-baginya. Ada yang bagi jadi 4, ada yang bagi jadi 5 gitu. Nah, tidak ada yang salah ya, semuanya menggambarkan proses yang terjadi gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara sistole, kalian sering menyebutkan ya tekanan darah 120/80. Yang 120 itu apa? Sistole. 80 itu apa? Diastole ya. Jadi sistole di sini itu adalah kalau kita ngomong sistole berarti itu ada proses kontraksi dan pengosongan.
Jadi di situ pada saat jantung itu berkontraksi, dia mengosongkan isi dari chambernya, itu period of systole. Ya, kalau diastole dia ada fase relaksasi dan filling. Jadi kalau kita sebut sistole, berarti jantung itu sedang berelaksasi dan sedang melakukan pengisian pada chambernya, chamber yang berelaksasi tersebut. Nah, proses dari kontraksi dan relaksasi ini dia mengikuti dari aksi potensial. Di neuro kalian sudah, atau di nervus tuh kalian sudah belajar aksi potensial ya. Potensial aksi itulah hal yang mengawali bagaimana arus listrik terjadi sehingga suatu organ, atau kalau di sini kan otot jantung ya, otot jantung itu akan setelah adanya potensial aksi itu dia akan diikuti dengan proses kontraksi. Gitu ya, jadi ada proses respon setelah adanya potensial aksi tersebut. Kalau tidak ada potensial aksi, ya tidak akan terjadi proses kontraksi. Begin with both atria and ventricle rest. Jadi sebenarnya kan namanya siklus ya. Kalau namanya siklus, yang mana yang duluan sama yang bulat, satu hal yang bulat itu yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan. Itu sebenarnya bisa saja yang mana yang jadi duluan dengan belakangan. Tapi kita di sini nanti akan belajar dimulai dari both atria and ventricle rest. Jadi pada saat kondisi di mana atrium maupun ventricle tersebut relaksasi atau beristirahat ya. Jadi berarti kalau dia istirahat, jadi dia relaksasi, ada period of healing di sana. Kita mulai dari diastole nanti kita ngomongnya. Duration of cardiac cycle at rest itu bisa 800 milisecond. Jadi selama satu proses cardiac cycle itu terjadi kurang lebih 800 milisecond. Pendek ya. Di mana di sini periode dari diastolnya itu lebih panjang, 500 milisecond. Karena berarti periode pengisiannya itu lebih panjang dia dibandingkan dengan periode kontraksinya atau pengosongannya ya. Dan ingat di sini kita punya jantung bagian atrium dan juga ventricle. Nah, atrium dan ventricle itu tidak berkontraksi secara bersamaan. Ya, dia tidak mengalami pengosongan maupun pengisian secara bersamaan. Jadi bergiliran di situ ya. Atrium and ventricle do not contract and relax at the same time. Tidak sama, dia bergiliran. Kalau kita mengatakan kontraksi, ingat ya, kalau saya mengatakan kontraksi ventricle kiri gitu misalkan, berarti di ventricle kiri itu akan terjadi peningkatan. Ya, kalau kita ngomong kontraksi berarti sudah ada peningkatan. Kontraksi atrium berarti ada peningkatan tekanan di atrium. Kalau kita ngomong relaksasi atrium, relaksasi ventricle berarti di sana ada penurunan tekanan. Nah, itu nanti akan terkait bagaimana darah itu bisa dipompakan dari atrium ke ventricle, gitu ya. Kemudian dari ventricle ke aorta atau ke seluruh tubuh. Itu terkait adanya perubahan proses kontraksi relaksasi ini, kemudian diikuti oleh adanya perubahan tekanan ya. Oke, fase-fasenya tadi saya bilang ya, secara umum dia bisa kita bagi jadi sistole, diastole, bisa periodnya. Jadi nanti di dalam sistole itu ada lagi. Nah, kalau di sini saya ambil dari referensi yang membagi jadi 5 ya, ada yang 6, ada yang 4 ya. Jadi kalian tidak usah permasalahkan nanti kalau misalkan untuk yang kuliah saya ini saya pakai 5 fase. Nah, fasenya di sini ada lead diastole. Jadi lead diastole, atrial systole itu dia merupakan period of healing. Jadi dua fase ini, lead diastole and atrial systole itu merupakan period of healing. Berarti ada pengisian. Ini namanya systole, tapi kok period of healing kok pengisian? Padahal tadi systole itu kan dia pengosongan ya. Nah, nanti kita next bahas di slide selanjutnya. Terus ada fasenya berikutnya adalah isovolumic atau isovolumetric atau isometric ventricular contraction. Isovolumetric ventricular contraction. Jadi ada kontraksi dari ventricle di sini. Nanti kita lihat yang mana itu disebutkan. Kemudian ada ventricular ejection. Jadi pada saat darah itu dikeluarkan keluar. Ya. Kemudian isovolumic atau isovolumetric atau isometric ventricular relaxation. Pokoknya kalau sudah ngomong isovolumic,
mau dia ventricular relaxation, mau dia contraction, itu berarti ada suatu volume yang trapping di sana ya. Jadi chamber jantung itu dalam kondisi tertutup di situ. Tidak ada perubahan volume, isovolumic. Jadi dia volumenya berubah. Ada fase-fasenya di sana. Kita lihat ya, yang mana namanya. Ini saya jelaskan dulu ya, nanti kita lihat dengan gambar. Nah, pada fase yang pertama, disebut dengan late diastole atau period of healing. Bayangkan jantung itu, kalian sudah belajar anatomi, ada chamber atrium, ada ventricle, ya kan? Nah, late diastole, kalau kita ngomong di sini dia pengisian ya. Kalau pengisian di sini kita diastole dan sistole itu kita fokusnya ke ventricle, pengisian ventricle, ya. Ventricle yang memompakan ke seluruh tubuh. Nah, late diastole atau period of healing ini kan ada dua tadi saya bilang, ada atrial systole sama late diastole. Late diastole ini diawali dari kondisi keduanya rest ya, atrium dan ventricle itu dalam kondisi diastole. Jadi keduanya diisi sebenarnya. Keduanya dalam posisi relaksasi. Jadi darah itu kan masuk ke jantung karena pada awalnya dia masuk ke atrium dulu, baru langsung dikirimkan ke ventricle gitu ya. Jadi nanti ada kalau di guide tentu dibagi lagi yang pengisian cepat, ada diastasis, nanti baru jadi atrial systole yang terakhir. Atrium dan ventricle itu dalam kondisi relaksasi. Jadi darah itu kan mengalir di atrium maupun di ventricle. Pada saat late diastole ini, dia itu fase yang terjadi setelah ventricle itu baru saja selesai berkontraksi. Jadi setelah selesai komplit kontraksi, dia kan merelaksasi. Nah, baru mulai dari proses relaksasi ini disebut dengan late diastole. Pada saat ini AV valve itu terbuka. Jadi atrium ventricular valve atau katup mitral tricuspid itu terbuka dia, sehingga kenapa ada filling atau pengisian dari atrium langsung dia ke ventricle gitu ya. Nah, awalnya atrium dan ventricle itu kan dia terisi ya, jadi darah itu terus dialirkan dari atrium ke ventricle. Nah, pada saat itu ketika darah itu sudah menumpuk dia di ventricle, tekanan ventricle itu kan semakin tinggi jadinya ya. Tekanan ventricle itu semakin tinggi, sedangkan darah itu masih tekanan di pembuluh darah itu untuk yang masuk ke jantung itu masih lebih tinggi sehingga darah mengalir terus ke atrium. Tapi tekanan ventricle sudah semakin tinggi. Nah, pada saat itulah diperlukan nanti atrial systole masih. Jadi di sini sistole kan kontraksi tadi kan saya bilang sistole itu ada fase kontraksi. Karena saya ngomong atrial systole ada kontraksi dari atrium untuk memompakan sisa darah 20% yang masuk ke atrium dibawa lagi ke ventricle. Karena tekanan ventricle sudah semakin tinggi, dia nggak cukup hanya mengalir saja, sehingga di situ perlu kontraksi atrium. Ya, atrial systole, tapi tetap namanya masih period of healing karena masih pengisian dari ventricle. Nah, nanti setelah dia terisi ventricle tersebut dia akan berkontraksi. Ya, jadi kan ada AV node dari SA node ke AV node. Nah, kontraksinya kan ventricle dulu mengirimkan 20% darah tersebut, kemudian baru diikuti oleh kontraksi ventricle. Kan begitu kan? Kalau ininya proses konduksinya. Nah, pada saat sudah selesai periode diastole ini, berkontraksilah dia ventricle, itu sudah masuk ke sistole. Ya, kontraksi, kalau sistole, kontraksi, kan gitu. Nah, pada saat ventricle tersebut mulai berkontraksi, dia meningkat tekanannya. Isinya sudah banyak, dia berkontraksi, meningkat tekanannya. Nah, pada saat mulai berkontraksi tersebut, dia terjadilah penutupan dari katup atrioventrikular. Karena adanya peningkatan tekan, jadi kayak didorong dari chamber ventricle itu terjadi pendorongan karena adanya kontraksi dari ventricle, katupnya tertutup. Plek, itu yang kalian dengar sebagai loop, suara jantung yang pertama, gitu ya. Jadi dia lebih lama, loop, gitu, dia lebih panjang dia ya. Nah, itu kemudian jantung itu akan ada dalam posisi katup mitral atau atrioventricular valve itu tertutup, tetapi ventricle itu berkontraksi, tekanannya terus meningkat, tetapi pada saat tersebut
tekanan yang dihasilkan oleh ventrikel itu belum berhasil untuk membuka katup aorta pulmonal, sehingga jantung itu ada dalam satu chamber, close chamber ya, chamber tertutup. Sedangkan dia berkontraksi, masih tertutup, belum bisa tekanannya membuka katup-katup aorta. Sehingga di sini disebut dengan isovolumic atau isovolumetric ventricular contraction. Ya, di sini darah itu tertutup dia, terkurung dia di dalam ventricle. Inilah tadi yang menimbulkan sound dari loop ya, suara jantung yang pertama. S1, penutupan dari katup atrioventrikular. Nih, AP valve-nya masih tertutup gaya. Terus kemudian next, masuklah fase ventricular ejection. Ventricle itu terus berkontraksi dia selama proses tersebut. Kontraksi yang semakin lama kan semakin kuat. Nah, peningkatan kekuatan kontraksi itu akan menyebabkan penekanan pada katup aorta. Sehingga darah itu ketika dia tekanan ventrikel sudah lebih tinggi daripada aorta, terbukalah katup aorta. Terbukanya katup aorta menyebabkan darah bisa dipompakan keluar dari ventrikel. Itu disebut dengan ventricular ejection. Ya, ventricular ejection itu high pressure blood flows into atrium. Arteri, jadi dari ventrikel ke aorta, jadi ke seluruh tubuh itu bisa dipompakan karena sudah lebih tinggi tekanan ventrikelnya. Semilunar valve-nya yang tadi tertutup, dia terbuka ya, sedangkan AV valve-nya atau atrioventricular valve-nya dia masih tertutup, gitu. Nah, di sini ventricular ejection. Nah, sekarang ada fase berikutnya yaitu isovolumic atau isovolumetric ventricular relaxation. Setelah selesai kontraksi, ventrikel itu berelaksasi lagi balik. Jadi kan jantung itu kontraksi, relaksasi sesuai dengan kiriman dari konduksi listriknya. Nah, setelah selesai dia berkontraksi, darah sudah diejeksikan, ventrikel itu berelaksasi. Pada saat berelaksasi itulah karena dia berelaksasi, darahnya sudah dipompakan, tekanannya kan turun karena dia berelaksasi. Tekanan yang turun menyebabkan tekanan di aorta menjadi lebih tinggi daripada di ventrikel kiri. Nah, tekanan yang lebih tinggi di aorta menyebabkan darah itu balik, ngalir ke ventrikel. Mau balik dia karena tekanannya lebih rendah di ventrikel. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan nanti tekanan aliran balik tersebut menyebabkan penutupan dari katup semilunar maupun katup aorta. Dan itu yang kalian dengar suara dup. Suara yang lebih tinggi dan lebih pendek. Ya, itu adalah masuk lagi nanti ke periode dari diastole. Ya, jadi relaksasi. Jadi yang kedua itu yang diastole ya. Sedangkan AV valve-nya dia masih tertutup gitu. Jadi belum terisi ventrikelnya, dia tertutup oleh katup aorta, atrioventricular valve-nya belum terbuka karena tekanannya di ventrikel itu masih lebih tinggi daripada di atrium. Dan chamber jantung sekali lagi atau ventrikel di sini chamber ventrikel itu sekali lagi dia menjadi suatu ruang yang tertutup. Disitulah, tapi dia kondisinya sedang relaksasi. Disitulah disebut dengan isovolumic atau isovolumetric ventricular relaxation. Ya. Nah, ini dia. Ada lead diastole, atrial systole. Lead diastole itu intinya pengisian, atrium maupun ventrikel itu terisi. Nanti ventrikelnya udah semakin penuh, tekanannya meningkat, perlu kontraksi dari atrium. Atriumnya kemudian berkontraksi dia sesuai dengan aliran konduksi listriknya untuk mengalirkan 20% darah. Ya, 20% darahnya ke ventrikel. Ventrikel sekarang giliran berkontraksi, dia jadi chamber tertutup. Ini tertutup, katup aorta pulmonalnya belum terbuka. Ini yang disebut isovolumic ventricular contraction. Setelah dia terus berkontraksi, tekanannya meningkat, darahnya keluar. Ya, ini disebut ejection, jadi pengeluaran darah. Nah, setelah itu, balik lagi dia berelaksasi. Kita fokusnya ke ventrikel ini ya ngomong. Kalau kita ngomong sistole diastole secara umum itu kita ngomongnya berarti sistole diastole dari ventrikel. Nah, balik lagi dia, karena tadi sudah selesai kontraksi, berelaksasi, tekanannya turun, tekanan di aorta lebih tinggi.
aliran balik, ya tertutup dia plek. Jadi kayak aorta itu pintunya ditutup dari luar ya, dari luar jantung gitu. Atriopulmonal, atrioventricle valve-nya ditutup dari dalam ventricle, pintunya gitu ya, bertekanan. Jadi dia nggak bisa dua arah gitu ya dari katup tersebut. Nah ini juga sama ya. Nah ini yang saya akan bahas nih, jauh banget nih. Nah ini gambarannya. Nah ini kenapa saya lihat ya. Jadi di sini kalian bisa baca nanti. Saya pakai gambar yang ini. Diagram Weikers. Ini adalah diagram yang juga harus kalian presentasikan ya di SP ya. Kenapa saya munculkan ini? Karena dari diagram ini kalian bisa mengetahui ya proses-proses yang terjadi, dilihat dari tekanan, yang perubahan tekanan yang terjadi di jantung, baik di atrium maupun di ventricle. Kemudian bagaimana gambaran dari volume, perubahan volume di ventricle ya, di sini ya, perubahan volume yang terjadi di ventricle selama siklus jantung tersebut. Kemudian hal itu terjadi karena ada proses konduksi ya, atau aliran listrik yang terekam yang kalian baca dari EKG kemarin skillnya ya. Jadi kenapa dia terkait satu sama lain ini ya. Jadi diagram Weiger ini menunjukkan perubahan tekanan di atrium maupun ventricle yang terjadi, kemudian adanya perubahan volume yang terjadi di ventricle, kemudian gambaran dari elektrokardiogram, jadi kelistrikan jantung yang menyebabkan terjadinya proses siklus jantung tersebut, kemudian perubahan suara yang kalian dengar selama satu siklus tersebut. Ya, mari kita lihat satu-satu ya. Nah, dari diagram ini kalian sudah lihat ya, ini ada aortic pressure, yang titik-titik yang di atas, yang menunjukkan ini ada pressure ya, ini pressure, ini volume. Jadi pressure itu untuk menunjukkan perubahan tekanan yang terjadi di chamber jantung, atrium, ventricle maupun di aorta. Kemudian ada volume, perubahan volume yang terjadi di sini ditunjukkan yang di ventricular volume saja ya. Kemudian elektrokardiogram ini yang EKG yang kemarin kalian pelajari, listrik jantung. Kalau listrik jantung itu kan dia menunjukkan proses depolarisasi ya. Tadi depolarisasi berarti aliran potensial aksi yang terjadi di jantung. Potensial aksi di atrium menyebabkan kontraksi dari atrium. Proses konduksi di ventricle atau aliran listrik di ventricle menyebabkan kontraksi di ventricle. Nanti relaksasi lagi ya. Terus seperti itu sampai jantung kalian berhenti berdenyut ya. Kemudian perubahan suara. Nah, pada saat ini adalah, tadi kan kita ngomong fase dari siklus jantung ya, pada apa yang terjadi pada perubahan tekanan, pada perubahan volume, terus gambaran dari kelistrikannya bagaimana pada fase-fase tersebut. Ini ada sistole ya, ada sistole, ada diastole. Ventricle ya, sistole, diastole, ventricle. Nah kalau sistole kan tadi kontraksi dia, kontraksi dan pengosongan kan gitu ya. Nah pada awalnya di sini kita ngomongnya mulai dari diastole lagi pada saat atrium dan ventricle berrelaksasi ya, terisi. Di sini kalian bisa lihat tekanan pada aorta itu lebih tinggi ya. Jadi di sini dia di atas letaknya. Pada saat ini lebih tinggi dia tertutup ya. Nah di sini AP valve-nya ini dia mulai terbuka di sini ya, karena tekanan di atrium, nih lihat titik-titik ini lebih tinggi dia dibandingkan yang garis merah. Garis merah itu ventricular pressure, lebih tinggi sehingga dia AP valve-nya terbuka. Jadi aliran darah itu ingat ya, aliran darah itu mengalir dari tinggi ke rendah. Jadi kalau sudah tekanan lebih rendah, pasti darah itu kan menuju ke sana dia gitu. Kemana tekanan lebih rendah ke sana dia menuju. Nah, AV valve-nya terbuka karena tekanan dari atrium lebih tinggi daripada ventricle. Di sini terjadi pengisian period of filling dari ventricle. Di sini itu dari tekanannya ya, kita lihat. Karena adanya perbedaan tekanan ini menyebabkan aliran darah yang terjadi dari atrium ke ventricle. Sehingga di sini tampak dari ventricular volume-nya kita bisa lihat terjadi peningkatan volume. Ya, ini volume dari ventricle selama period of filling. Ya, kapan ini terjadi? Ya, jadi ini setelah selesai proses berelaksasinya.
Ini gelombang T ya, kalau kita di EKG gelombang T itu setelah selesai setelah berelaksasinya ventrikel. Ya, ventrikelnya berelaksasi. Nah, di sini terjadi period of healing. Ada aliran konduksi listrik ya di sini ya. Ada aliran konduksi listrik yang masih di atrium. Nah, setelah ventrikel itu terisi dia terus-menerus, volumenya meningkat, tekanannya kan dia meningkat juga. Ini mulai meningkat, dia mau naik nih tekanannya. Nah, disinilah terjadi aliran listrik nih, gelombang P. Ini lihat ada gelombang P. Gelombang P itu menunjukkan depolarisasi dari atrium. Depolarisasi atrium akan diikuti depolarisasi dari atrium. Mana nih? Atrium diikuti kontraksi atrium. Kontraksi atriumnya tampak dari adanya nih peningkatan tekanan dari atrium. Sebentar nih, ada kucing masuk. Sorry, Dik. Nah, ini ya, jadi ada peningkatan tekanan pada atrium masih lebih tinggi ya dia ya. Jadi ventrikel juga meningkat karena didorong kan, dipaksa darah masuk ke ventrikel. Ini ada terjadi setelah gelombang P, gelombang dari depolarisasi atrium. Nah, setelah itu karena giliran sekarang ada di sini kalau arus listriknya itu menunjukkan kompleks GRS yang menunjukkan depolarisasi dari ventrikel. Berarti ventrikelnya kan akan berkontraksi. Nah, di sini setelah adanya kompleks GRS ini diikuti oleh kontraksi ventrikel. Ventrikel berkontraksi otomatis tekanannya meningkat. Jadi kalian bisa lihat nih di ventrikel ini dia naik nih, merah nih, naik. Nah, tekanannya meningkat karena ada proses kontraksi, ya kan? Nah, disinilah tekanan atriumnya kan sudah selesai dia, atrium itu sudah selesai berkontraksi, jadi dia tetap lebih rendah. Nah, inilah yang menyebabkan tertutupnya pintu dari AP valve. Yang kalian dengar di sini di fonogramnya, kalian akan melihat adanya peningkatan suara jantung. Yang suara yang pertama, loop, ya, ini ditunjukkan oleh gerigi-gerigi peningkatan suara ya. Nah, di sini selama proses garis yang kecil ini ya, di dua garis yang kecil ini, AV valve-nya tertutup, tapi di sisi lain tekanan daripada, ini kan merah nih, ventrikel, tekanan ventrikel yang merah, tekanan aorta kan lebih tinggi nih masih, aortic pressure. Ya, tekanan aorta masih lebih tinggi. Selama proses kontraksi dari ventrikel, ketika dia tekanannya terus naik, tetapi dia masih lebih rendah dibandingkan aortic pressure, ya, maka chamber ventrikel itu akan ada dalam posisi tertutup, closed chamber. Ya, closed chamber itu yang disebut dengan isovolumetric ventricular contraction. Jadi berkontraksi. Nah, di sini kalian bisa lihat setelah di satu titik tekanan dari ventrikel ini lebih tinggi dia, melewati dari tekanan daripada aorta. Ya, nih tekanan aortanya kan yang titik-titik ini, dia lebih tinggi, disinilah dia mulai terbuka, katup aortanya terbuka, sehingga darah itu ini masuk ke fase ejeksi. Iya, ejection ya, masuk di fase ejeksi. Nah, ejeksi kan darah itu keluar dia dari ventrikel. Ya, pada saat pengeluaran darah, tekanan ventrikel itu juga akan turun seiring dengan proses berlanjutnya kontraksi. Nah, proses kontraksinya berlanjut, dia masih berkontraksi, tetapi karena sudah mulai berakhir ya, darahnya sudah keluar, jadi dia akan tekanannya akan lebih rendah lagi di ventrikel. Nah, pada satu titik di mana tekanan ventrikel ini sudah turun kan ya, yang merah ini turun, aortanya juga turun ya, karena darah itu kan sudah diinjeksikan, tetapi dia masih lebih tinggi, nanti pada titik dia lebih tinggi, aorta ini, yang titik-titik lebih tinggi daripada ventrikel, disinilah terjadi suara jantung yang kedua. Nih, tertutup dia, aliran darah balik dia terjadi, karena ventrikel itu sudah mulai berelaksasi. Aliran darah balik, tertutuplah aortic valve close. Kembali lagi di sini, tekanan ventrikel ini yang merah ini masih tinggi dia, ya masih lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan atrium, ya. Jadi AV valve-nya belum kebuka dia karena AV valve itu dia didorong dari atrium, ya.
Nah, itu chamber dari ventricle itu kembali lagi dia menjadi satu chamber yang tertutup tetapi pada kondisi yang sedang berelaksasi. Jadi disebut dengan isovolumetric ventricular relaxation. Nah, ini ya isovolumetric ventricular relaxation. Ini ya, ingat ya. Nah, bagaimana volumenya? Volumenya ini garisnya lurus. Ini tetap pada saat isovolumetric ventricular contraction diejeksikan ya, kalau diejeksikan kan keluar dia darahnya dari chamber ventricle, turunlah volumenya secara drastis. Ya, pada saat turun, pada saat masuk ke isovolumetric ventricular relaxation, lagi chamber ini dalam posisi tertutup, volumenya lagi datar. Ya, kemudian setelah itu mulailah lagi period of filling nih, pengisian kan? Lagi di sini masuk fase diastole, mulai lagi ventrikelnya relaksasi, atrium relaksasi, diisilah lagi darah mengalir langsung dari atrium ke ventrikel. Begitu seterusnya. Ya, jadi nanti diperhatikan baik-baik ya, pertanyaan saya itu tidak akan jauh-jauh dari sini. Kalau kalian paham, bisa pasti jawab. Oke? Ini semua berkaitan ya, ini ada prosesnya. Ini gelombang T pada elektrokardiogram itu menunjukkan relaksasi dari ventrikel kan? Benar ya? Jadi setelah ada gelombang T pada EKG, diikutilah dia relaksasi ventrikel, ya kan? Itu. Jadi ini berkaitan. Makanya kalau kalian paham ini pasti paham yang proses yang terjadi. Ya. Nah, terus yang kedua ini ada diagram volume pressure, perubahan volume pressure. Ini akan terkait dengan stroke volume nanti ya, tes stroke volume. Jadi darah yang dipompakan dari jantung keluar ke seluruh tubuh melalui aorta tuh bukan berarti semua isi dari chamber jantung atau ventricle tersebut dipompakan, tapi masih ada sisa di situ ya. Nah, di sini disebut dengan volume pressure diagram. Jadi volume pressure diagram ini menunjukkan apa yang terjadi selama siklus jantung. Dilihat dari adanya perubahan volume dan pressure. Ya. Nah, dimulai dari mitral valve open. Jadi tadi relaksasi atrium dan ventricle. Ya, di sini chambernya terisi. Ini lihat ya, di X sumbu X itu dia menunjukkan left ventricular volume. Jadi di sini volume. Sedangkan di sumbu Y itu menunjukkan pressure. Ya, dia menunjukkan left ventricular pressure. Awalnya pada saat relaksasi ini dia volumenya 50. Misalnya di sini ditunjukkan volumenya 50 ya. Dia masih menyisakan darah 50 di dalam chamber ventricle. Tapi dia kondisinya relaksasi. Sehingga darah terus mengalir dari atrium ke ventricle. Di sini period of filling, pengisian yang tadi saya sebutkan. Di sini tampak dari garis ini kan merah ini terus ke kanan dia sesumbu X. Jadi di situ terisi darah terus, volumenya terus meningkat 70, 90 sampai 110. Ya kan? 110. Di 110 ini mulailah terjadi kontraksi dari atrium. Ya, ventrikelnya terus naik nih. Dia terjadi peningkatan ke kanan pada ventrikel akibat pengisian ventrikel, tetapi peningkatan tekannya hanya sedikit saja kan, naiknya sedikit. Nanti pada saat kontraksi dari atrial systole atau kontraksi atrium, dia terjadi peningkatan. Peningkatan tekanannya sedikit, volumenya juga tetap meningkat. Pengisian 20% tadi. Nah, di sini tertutuplah mitral valve close yang tadi saya bilang dia di isovolumetric ya, ventricular contraction. Chamber dari ventricle itu tertutup. Nah, ini garis merah ini, tanda merah ini menunjukkan tekanannya naik terus kan, drastis nih peningkatan tekanan. Tetapi volumenya tetap, dia tidak berubah. Ya, ini menunjukkan isovolumetric ventricular contraction. Setelah itu, aortic valve-nya terbuka, keluar period of ejection. Periode of ejection-nya, di sini kalian lihat tanda merahnya atau garis merah ini dia balik lagi. Volumenya turun drastis, ya dari awalnya tadi 120 dia turun, ya turun mulai menurun ya. Walaupun tekanannya masih tinggi karena kan masih kontraksi di sini ya, ventrikelnya kontraksi. Volumenya balik lagi ke ke nilai awal 50. Nah, setelah itu balik lagi aortanya dia tertutup karena sudah selesai kontraksi ventrikelnya. Aliran darah balik, aorta tertutup. Sekali lagi chamber ventricle menjadi tertutup.
dari kedua arah. Di sini bisa kita lihat karena garis panah merah ini turun, artinya di sini tekanannya turun drastis, tetap volumenya tetap. Ya, nah di sini kalian bisa lihat di titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Ya, setiap titik itu kan menunjukkan tadi apa yang terjadi pada fase ini atau siklus ini. Nah, di sini titik A ini disebut juga dengan end systolic volume. End systolic volume itu adalah volume darah yang masih tersisa di chamber ventricle setelah berkontraksi. End systolic volume. Jadi di sini sisanya kan 50. Jadi kurang lebih dari 100% keseluruhan darah ini dalam kondisi normal kita bicara ya, yang ada di ventricle ketika dia setelah diejeksikan tuh masih tersisa. Kurang lebih yang diejeksikan itu hanya 60-70%-nya saja. Gitu. Ya, 50 ini disebut dengan end systolic volume yang tersisa di chamber ventricle setelah sistole, setelah kontraksi ventricle. Terus di titik B ini tadi setelah period of healing kan diisi. Chamber ventricle itu diisi. N disebut dengan end diastolic volume. End diastolic volume itu adalah jumlah darah maksimal yang terisi di ventricle sebelum diejeksikan. Sebelum diejeksikan ya, sebelum dipompakan keluar ke aorta. Nah, end diastolic volume dikurangi dengan end systolic volume, itulah disebut dengan stroke volume atau volume darah yang diejeksikan pada satu kali kontraksi ventricle. Ya, stroke volume ini berbeda-beda bisa setiap orang. Yang tadi kita bisa lihat nanti kita lihat fraksi ejeksinya berapa, itu nanti akan terkait dengan kelainan-kelainan jantung ya. Itu disebut dengan stroke volume ya. Jadi end diastolic volume dikurangi end systolic volume itu sama dengan stroke volume. Nah, end diastolic volume maximum filling at the end of diastole. Jadi diastole tadi kan pengisian dari ventricle. Jumlah darah maksimum yang terisi di ventricle pada akhir dari diastole itu sebelum jadi closed chamber dia ya. Itu dengan end diastolic volume. Nanti sisanya setelah diejeksikan, setelah dipompakan, minimum amount of blood left in ventricle at end of contraction. Jadi setelah kontraksi, jumlah darah minimal yang masih tersisa left in ventricle. Itu namanya end systolic volume. Ya, stroke volume ini adalah berapa darah yang diejeksikan. Berarti kan jumlah dari end diastolic volume dikurangi end systolic volume. Itulah jumlah yang diejeksikan, darah yang diejeksikan untuk satu kali denyut atau kontraksi dari ventricle. Itu disebut dengan stroke volume. EDP min ESP ya. Ada ejection fraction, jadi kalau ejection fraction, fraksi dari EDP yang diejeksikan. Kan kalau fraksi kita ngomongnya biasanya berapa yang diejeksikan, ya stroke volumenya dibagi dengan end diastolic volumenya tadi, kan berapa persentasenya kan. Jadi nanti untuk kelainan-kelainan jantung ada bisa penurunan fraksi ejeksi. Ya, namanya fraksi, bagian yang diejeksikan itu berapa, kalian bisa hitung tuh persentase. Oke, terus ada preload and afterload. Preload itulah beban yang diterima oleh otot jantung sesaat sebelum kontraksi. Jadi jantung itu kan terisi chambernya. Chambernya itu sebelum dia ejeksi, kan diisi sampai end diastolic volume. Volume darah selesai dari proses diastole. Nah, dia itu kan memberikan tekanan pada jantung ya. Nah, tekanan sebelum dia diejeksikan, pada saat dia berhasil diejeksikan oleh ventricle, melalui kontraksi ventricle itu dia akan menimbulkan stretch pada chamber jantung atau ventricle, itu disebut dengan preload, sebelum sebelum dia diejeksikannya. Itu dipengaruhi oleh EDP tadi. Kalau semakin besar EDP-nya atau end diastolic volume-nya, darah yang masuk ke ventricle itu semakin besar, berarti dia juga preload-nya dia semakin besar, gitu ya.
Kemudian afterload itulah beban gaya yang diterima oleh jantung saat berkontraksi. Jadi kan jantung tuh ketika buat kontraksi dia harus melawan tekanan dari aorta kan, sehingga dia bisa menginjeksikan isinya atau mengeluarkan isinya. Ini selain dipengaruhi oleh EDP, selain banyaknya darah yang ada di chamber jantung itu sendiri atau chamber ventricle ya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh resistensi perifer. Jadi kalau misalkan ada peningkatan resistensi perifer, misalkan contohnya ada peningkatan tekanan darah di perifer pada orang hipertensi atau kekakuan pembuluh darah yang ujungnya dia meningkatkan tekanan atau resistensi perifer, maka dia akan semakin meningkat afterload-nya. Afterload-nya meningkat, perlu jantung itu bekerja lebih keras untuk memompakan. Afterload-nya itu lebih tinggi dia diperlukan untuk memompakan darah keluar dari jantung. Ya, kalau afterload-nya meningkat, tentu ventricle itu harus berkontraksi lebih kuat lagi untuk memompakan darah keluar dari jantung. Lama-lama, kalau lebih kuat kontraksinya perlu ATP lebih besar ya kan, perlu oksigen lebih banyak. Nah, itulah yang lama-lama kita kenal akan menjadi hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Nah, kalau itu terus terjadi, maka itu yang bisa menyebabkan terjadinya hipertrofi dari otot jantung. Ya, jadi dipengaruhi oleh peningkatan afterload salah satunya ya. Terus ada CO, ada cardiac output. Kalau tadi kita ngomong stroke volume 1 kali kontraksi, ya kan? Kalau cardiac output itu selama 1 menit ya, selama 1 menit kontraksi. Jadi dikalikan dengan heart rate-nya dia. Ya, heart rate 1 menit. Berapa kali? Kemarin kalian sudah belajar bagaimana menghitung heart rate ya. Nah, ini terkait dengan cardiac performance. Jadi nanti kalau misalkan dia performa jantungnya bagus, sekali stroke volume-nya itu bisa banyak, ya. Jadi nanti cardiac output-nya juga akan semakin besar kan untuk 1 menitnya. Jadi biasanya kalau orang yang biasa terlatih jantungnya, cardiovascular endurance-nya bagus, ya nanti cardiac output-nya juga akan semakin bagus gitu. Kalau dia denyut jantungnya banyak ya, peningkatan tekanan denyut jantung. Jadi kan perlu tubuh itu kan perlu darah dengan volume yang relatif sama ya, dalam kondisi yang sama. Kondisi yang sama itu misalkan dia istirahat kah, atau misalkan olahraga untuk bisa memenuhi kebutuhan oksigen maupun nutrisinya. Jadi kalau misalkan cardiac output-nya ini tidak mencukupi, nanti kan terjadi gangguan di perifer juga, gitu ya. Ini cardiac output. Nah, faktor yang mempengaruhi cardiac output jadi besarnya tadi saya bilang basic level of body metabolism. Apakah kalian dalam kondisi istirahat, berat badannya berapa, itu akan mempengaruhi body metabolism kan. Apakah kalian sedang olahraga, itu akan mempengaruhi body metabolism. Jadi resep ini, jadi kemampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu nanti akan berkaitan dengan cardiac output yang diperlukan. Ini exercising ya, saya bilang ya tadi age, umur, ada pengaruh dari umur juga di sini, sama body size. Ya. Rata-rata 5-6 liter per menit. Kan per menit saya bilang tadi selama 1 menit ya. Banyak ya, 5-6 liter ya. Pada laki-laki, pada wanita itu lebih rendah. Jadi rumusnya di sini cardiac output heart rate plus kali stroke volume. Stroke volume-nya ingat ya tadi ya, stroke volume 1 kali injeksi. Nah, apa yang mempengaruhi kemampuan dari ventricle? Karena kita ini kan ngomong ini ya, terkait dengan kontraktilitas ya. Jadi nanti yang mempengaruhi kemampuan pemompaan darah dari ventricle 1 kali stroke volume itu ada 2 yang mempengaruhi di sini. Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu adalah sebenarnya lebih ke kemampuan jantung itu sendiri ya. Jantung itu secara fisiologis dia mampu untuk memompa darah. Dia punya otot yang memiliki kontraktilitas, gitu ya. Sedangkan extrinsic control ini dia kemampuan kontraktilitas jantung tersebut dalam memompakan darah ke luar tubuh ya, ke seluruh tubuh itu dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Dia bisa hormon di situ, bisa saraf. Ya. Kalau misalkan kemarin kita belajar fungsi luhur, kalian ketakutan ya, itu ada extrinsic faktor juga yang mempengaruhi peningkatan denyut jantung gitu kan, kalau misalkan ketakutan gitu ya.
Kedua dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik ini dia meningkatkan stroke volume. Jadi untuk meningkatkan pemompaan darah untuk satu kali proses kontraksi. Sehingga terjadi peningkatan kontraksi daripada jantungnya. Berarti ini akan terkait dengan keperluan tadi. Di luar jantung itu apakah perlu peningkatan metabolisme, apakah dia karena ada sedang exercising ya, atau misalkan dia ukuran tubuhnya tadi ya. Nah ini ya ada kontrol intrinsik maupun ekstrinsik. Di mana sebenarnya ini kan kalau kontrol intrinsik ini juga dipengaruhi dia oleh simpatetik activity ya, ini termasuk luar ya dia ekstrinsik kontrolnya. Sebenarnya kontrol intrinsik maupun ekstrinsik ini ya dia akan nanti berpengaruh pada adanya, kalau yang intrinsik nih peningkatan venous return. Venous return itu adalah aliran darah balik menuju ke jantung melalui vena. Itu meningkat. Kalau dia meningkat jumlahnya, ya, jadi kan misalkan pompa dari vena itu ditingkatkan oleh faktor dari luar ini ya, pengaruh saraf. Nanti aliran darah balik ke jantung itu lebih besar. Sehingga ketika aliran darah itu banyak ke jantung, end diastolic volume-nya juga akan meningkat kan, pengisian dari filling dari ventricle itu meningkat. Nah, ini akan berpengaruh pada intrinsic faktor. Jadi jantung itu semakin banyak diisi, semakin meregang dia otot-ototnya, semakin kuat juga kontraksinya. Jadi semakin kaku. Kalau sama kayak balon kalian isi air misalkan balon tersebut, semakin banyak kalian isi balon kan semakin banyak kalian isi air balonnya, maka permukaan balon itu semakin tegang kan? Nah, semakin tegang. Tekanannya semakin meningkat. Jadi nanti ketika kontraksi, dia akan menginjeksikan darah lebih banyak lagi. Jadi terjadilah peningkatan stroke volume. Jadi ada faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik faktornya ini ada dua ya, ada kontraktilitas, ingat ya. Intrinsik faktor pada jantung itu ada kontraktilitas jantung sama Frank-Starling mechanism. Ada kontraktilitas Frank-Starling mechanism. Di mana keduanya ini dipengaruhi oleh kekuatan kontraksinya itu di EDP ya, ingat ya, end diastolic volume. End diastolic volume itu meningkat kalau ada peningkatan venous return. Venous return itu bisa meningkat kalau ada pengaruh dari sistem saraf yang meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk mengantarkan kembali darah ke jantung. Ya, jadi kita lihat satu-satu dulu ya, kontraktilitas. Kalau kontraktilitas, yang tadi saya bilang, jadi sebenarnya kontraktilitas dan Frank-Starling mechanism itu dia sangat dekat gitu ya. Jadi kalian mungkin akan memiliki kesulitan untuk membedakannya. Karena keduanya sama-sama dipengaruhi oleh EDP. Ya, bedanya adalah nanti kontraktilitas ini dia bisa dipengaruhi oleh sistem saraf ya. Sistem saraf simpatis maupun hormonal lainnya. Sedangkan Frank-Starling mechanism itu dari suatu penelitian ditemukan bahwa apabila suatu pengaruh dari sistem saraf hormonal itu dihilangkan ya pada jantung, itu dihilangkan komponen tersebut, ketika jantung itu diberikan EDP atau end diastolic volume yang terus meningkat, terus semakin meningkat sampai batas nilai normalnya ya, artinya fungsional dari kemampuan jantung itu kan kita punya batas fungsional. Maka semakin besar end diastolic volume yang diberikan atau darah yang masuk ke chamber jantung, maka semakin besar pula kontraktilitas daripada jantung. Itu Frank-Starling. Jadi di luar pengaruh dari saraf maupun hormonal atau faktor ekstrinsiknya. Kalau kontraktilitas ini dipengaruhi oleh influx dari kalsium. Kalsiumnya kan proses kontraksi otot kan kalian sudah belajar muskulo belum ya? Proses kontraksi otot itu dipengaruhi oleh ion kalsium nanti yang mempengaruhi sehingga dia bisa berkontraksi lebih kuat atau tidak. Ada peran dari ion kalsium. Cross bride, jadi ada cross bride dalam proses kontraksi otot ada namanya cross bride. Nanti kalian belajar di muskulo itu bagaimana cross bride itu terjadi ya. Nah itu semakin banyak dia yang mengalami cross bride. Ototnya semakin kuatlah kontraksinya. Nah, jadi di sini kontraktilitas ini dipengaruhi oleh peningkatan EDP. Semakin besar EDP, kontraktilitasnya makin besar. Selain itu juga kontraktilitas ini dipengaruhi oleh peningkatan rangsangan simpatetik. Semakin
ada suatu rangsangan saraf simpatis di sini yang merangsang jantung ya. Misalkan kayak kemarin kalian sedang kondisi ketakutan, itu kan merangsang saraf simpatis, ya kan? Atau kondisi cemas, lari dikejar anjing, nah itu dia akan meningkatkan kontraktilitas jantung untuk memompakan darah keluar jantung. Bedanya sekarang dengan Frank Sterling of Heart, dia sama, dia akan berpengaruh pada kontraktilitas, tetapi dalam hal ini dia hanya dipengaruhi proporsional dengan EDP. Jadi sama seperti yang tadi saya bilang, jadi greater stress, greater force of contractile, dia akan berpengaruh. Jadi stresnya itu yang menyebabkan kontraktilitasnya akan meningkat. Itu Frank Sterling. Artinya kalau dihilangkan dari, kalau tadi pengaruh dari saraf tersebut dihilangkan berdasarkan hasil penelitian, jantung itu tetap bisa dia. Nah itulah disebut jantung itu punya Frank Sterling law. Jadi kalaupun tidak ada bantuan dari peranan saraf simpatis, kalau dia volumenya meningkat yang masuk ke jantung, maka dia akan semakin jantung itu akan semakin meregang ya, stretch dari otot jantung itu akan semakin meningkat dengan adanya peningkatan volume, maka kekuatan kontraksinya juga akan meningkat. Walaupun dihilangkan fungsi sarafnya, itu Frank Sterling ya. Interupsi dokter. Ya. Untuk waktunya tinggal 4 menit dokter. Ya, sudah habis kok, sudah mau habis. Iya, yang tadi ya. Yang tadi saya sebutkan sebagai Frank Sterling ya. Jadi di sini ada optimal length, peningkatan daripada kemampuan stres dari otot jantung yang mempengaruhi semakin meregang dia semakin kuat kontraksinya, tetapi sampai batas optimal tertentu fungsionalnya. Extrinsic faktornya ada sympathetic stimulation, ada hormon tertentu ya, epinefrin, norepinefrin, di mana pengaruh dari extrinsic ini dia akan meningkatkan CA influx sehingga nanti terjadi peningkatan kontraktilitas dari otot jantung. Itu yang extrinsic ya. Yang stroke volume ini juga dipengaruhi dia selain dari EDP, dia juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi, ada venous return ya, jadi kan venous return yang meningkat, EDP-nya meningkat. Nah, venous return, peningkatan dari venous return itu akan dipengaruhi oleh skeletal muscle pump, respiratory pump, sympathetic intervention pin. Jadi kalau misalkan kalian bernafas, nanti di sistem respi, kalian akan belajar kapan, apakah saat inspirasi atau ekspirasi itu terjadi peningkatan atau percepatan pengisian dari volume jantung. Nanti kalian bisa cari itu ya. Skeletal muscle pump pada orang yang berolahraga, aliran darah balik atau venous return-nya itu juga akan semakin meningkat. Sehingga kembali darah itu bisa dialirkan ke seluruh tubuh dengan volume yang lebih tinggi atau stroke volume-nya lebih tinggi. Ini sama ya, intinya tadi yang stroke volume itu menunjukkan dia peningkatan performa dari ventricle. Pada orang-orang yang berolahraga, dia stroke volume-nya venous return-nya akan meningkat, stroke volume-nya juga akan meningkat. Itu performa jantungnya dia akan semakin baik untuk bisa memenuhi kebutuhan jaringan. Ini ya, kalian bisa lihat di sini stroke volume, end diastolic volume kan mempengaruhi stroke volume. Semakin besar end diastolic volume, stroke volume-nya akan semakin tinggi. Ini kalau kita lihat dari stroke volume biasa, dia tanpa adanya pengaruh dari yang lainnya ya. Jadi kalau semakin tinggi end diastolic volume-nya, ini 135, maka dia akan semakin tinggi juga end diastolic volume-nya. Ditambah dengan adanya pengaruh ekstrinsik, ada faktor simpatetik, maka dengan stroke end diastolic volume yang sama, stroke volume-nya meningkat. Ya, end systolic volume-nya kan berkurang, stroke volume-nya meningkat karena ada pengaruh saraf simpatis. Ditambah lagi simpatetik, ditambah dengan end diastolic, ini end diastolic volume-nya meningkat, tambah adanya simpatetik faktor, maka stroke volume-nya akan semakin meningkat lagi. Itu ya, dia yang mempengaruhi stroke volume. Tuh, habis kan? Oke, ini referensinya ya, nanti kalian bisa pakai yang terbaru, bukunya masih sama di sana, kalau kalian mau baca lebih banyak. Oke, waktu saya tepat ya, habis pada waktunya. Mungkin dokter Gita sudah memanggil-manggil. Ya, itu saja ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa bahas di setelah liburan. Jadi bisa kalian belajar yang lebih banyak ya. Jangan dihabiskan berlibur saja semuanya. Jangan lupa untuk belajar. Kardio itu termasuk blok yang cukup
riskan, kelulusannya sangat rendah bersama-sama dengan nervous biasanya. Tapi saya harapkan, saya percaya kalian bisa lebih baik sehingga nanti bisa lulus lebih banyak lagi. Ya, jadi sudah punya waktu belajar yang banyak nih liburannya, tolong dimanfaatkan dengan baik ya, jangan dipakai liburan semua. Oke, terima kasih ya itu untuk kuliah sehari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat pagi ya semuanya. Saya end dulu ya biar dokter kita bisa masuk. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.